Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 Praktik Akuntansi Keuangan, saya Rino Kiarsi NPM 05 dan Dea Endraning Otaviani NPM 38 akan presentasi mengenai penyusutan, penurunan nilai, dan deflasi aset tetap serta aset tidak berwujud. Masuk ke pembahasan topik pertama mengenai penyusutan. Penyusutan adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya perolehan aset berwujud kepada beban secara sistematis dan rasional pada periode di mana perusahaan mengharapkan manfaat dari penggunaan aset. Kemudian kita menjurus ke pembahasan mengenai faktor yang terlibat dalam penyusutan, metode penyusutan, dan penyusutan komponen. Faktor yang terlibat dalam proses penyusutan ada 3. Yang pertama ada basis penyusutan untuk aset, yaitu dasar yang ditetapkan untuk penyusutan adalah fungsi dari 2 faktor, yaitu biaya perolehan asli dan nilai residual. Biaya perolehan asli atau yang sering disebut sebagai harga perolehan, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut, mulai dari biaya pembelian hingga semua biaya yang timbul hingga aset tetap tersebut siap digunakan. Sedangkan nilai residu atau yang sering disebut sebagai nilai sisa adalah perkiraan jumlah yang akan diterima perusahaan ketika perusahaan menjual aset atau berhenti memakai aset tersebut. Faktor kedua yaitu estimasi umur manfaat, di mana estimasi tersebut didasarkan pada hutang terhadap masa manfaat aktiva yang sama atau dengan tingkat pemanfaatannya, misalnya tingkat menghasilkan produk setiap periode. Sedangkan umur manfaat aset seringkali berbeda dari umur fisiknya. Perusahaan menghentikan penggunaan aset karena 2 alasan, yaitu faktor fisik dan faktor ekonomi. Faktor fisik, misalnya keausan dan kerusakan, yang membuat aset tersebut sulit melakukan tugasnya tanpa batas. Sedangkan faktor ekonomi atau fungsional dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, ketidakcukupan terjadi ketika aset berhenti menjadi bermanfaat bagi perusahaan karena kebutuhan perusahaan telah berubah. Yang kedua ada supersession, yaitu penggantian salah satu aset dengan aset lain yang lebih efisien dan ekonomis. Yang ketiga karena keusangan, mencakup semua situasi lainnya yang tidak termasuk dalam ketidakcukupan dan supersession. Faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan yang nomor 3 yaitu metode penyusutan. Metode penyusutan yang digunakan dalam penyusutan aset tetap yaitu ada 3. Yang pertama, metode aktivitas. Metode ini juga disebut sebagai pendekatan beban variabel atau pendekatan unit produksi, mengasumsikan bahwa penyusutan adalah fungsi dari penggunaan atau produktivitas dan bukan dari berlalunya waktu. Umur aktiva ini dinyatakan dalam istilah keluaran yang disediakan unit-unit yang diproduksi atau masukan seperti jumlah jam kerja. Metode yang kedua yaitu metode garis lurus. Metode garis lurus mempertimbangkan penyusutan sebagai fungsi dari waktu, bukan fungsi dari penggunaan. Metode ini telah digunakan secara luas dalam praktek karena kemudahannya. Prosedur garis lurus secara konseptual seringkali juga merupakan prosedur penyusutan yang paling sesuai. Apabila keusangan bertahap merupakan alasan utama atas keterbatasannya umur pelayanan, maka penurunan kegunaannya akan konstan dari periode ke periode. Metode yang ketiga yaitu metode pembebanan menurun, di mana metode pembebanan menurun menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dan beban-beban yang lebih rendah pada tahun-tahun berikutnya. Sedangkan metode pembebanan menurun dibagi menjadi 2 metode kembali, yaitu metode jumlah angka tahun dan metode saldo menurun. Metode jumlah angka tahun menghasilkan pembebanan penyusutan yang menurun berdasarkan pada menurunnya fraksi biaya perolehan yang dapat disusutkan.
dengan cara biaya perolehan asli dikurangi dengan nilai residual. Sedangkan metode saldo menurun disebut juga sebagai metode saldo berkurang, menggunakan tingkat penyusutan yang dinyatakan sebagai persentase berupa beberapa kali tingkatan penyusutan pada metode garis lurus. Yang selanjutnya yaitu penyusutan komponen. Penyusutan komponen ini harus dilakukan oleh perusahaan karena IFRS mensyaratkan bahwa setiap bagian dari item aset tetap yang signifikan terhadap total biaya perolehan aset harus disusutkan secara terpisah. Perusahaan harus melakukan penilaian untuk menentukan alokasi yang tepat untuk komponennya. Pembahasan selanjutnya mengenai penurunan nilai, disebut juga dengan penghapusan nilai. Penurunan aset ini bisa terjadi karena penjualan atau penghentian aset tetap sehingga menyebabkan nilainya menurun. Indikator yang akan dibahas meliputi pengakuan penurunan nilai, pengukuran penurunan nilai, restorasi kerugian, dan aktiva apa saja yang akan dilepas. Yang pertama yaitu meliputi pengakuan penurunan nilai. Penurunan terjadi jika jumlah tercatat aktiva tidak dapat dipulihkan sehingga perlu untuk dihapuskan. Yang kedua, pengukuran penilaian. Jika pengujian kemampuan pemulihan menunjukkan bahwa penurunan nilai telah terjadi, maka UPS menghitung suatu kerugian. Yang selanjutnya yaitu restorasi kerugian atau pembalikan kerugian. Setelah kerugian penurunan dicatat, maka penurunan nilai tercatat aktiva yang ditahan untuk digunakan akan menjadi dasar biaya yang baru. Aktiva yang akan dilepaskan. Aktiva yang diturunkan dilaporkan pada nilai terendah antara biaya atau nilai wajar dikurangi biaya untuk menjualnya atau nilai realisasi bersih. Karena aktiva dimaksudkan untuk dilepaskan dalam periode waktu yang singkat, maka nilai realisasi bersih akan digunakan dalam rangka menyediakan ukuran yang lebih baik atas dasar yang sama dengan aktiva lainnya yang tidak menurun. Selanjutnya yaitu deflasi. Deflasi adalah berkurangnya harga perolehan atau nilai-nilai sumber daya alam seperti tambang dan hutan. Menurunnya harga perolehan tersebut disebabkan oleh perubahan pengolahan sumber daya alam menjadi persediaan. Karena deflasi terjadi hanya pada sumber daya alam, maka deflasi berfokus pada yang pertama pengambilan penuh aset dan penggantian aset hanya dengan tindakan alam. Topik pembahasan selanjutnya mengenai aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset yang dapat diidentifikasi tetapi tidak memiliki nilai fisik dan bukan merupakan aset moneter. Indikator yang akan kita bahas mengenai karakteristiknya, penilaian aset tak berwujud dan amortisasi aset tak berwujud. Karakteristik dari aset tak berwujud. Yang pertama, aset tersebut dapat diidentifikasi. Agar dapat diidentifikasi, aset tak berwujud harus dipisahkan dari perusahaan. Yang kedua yaitu aset tersebut tidak memiliki eksistensi fisik. Aset berwujud seperti aset tetap memiliki bentuk fisik, namun sebaliknya, aset tak berwujud memperoleh nilainya dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Sedangkan karakteristik ketiga yaitu aset tersebut bukan merupakan aset moneter. Aset seperti deposito bank, piutang, dan investasi jangka panjang juga tidak memiliki substansi fisik. Namun, aset moneter memperoleh nilainya dari hak atau klaim untuk menerima kas atau setara kas di masa depan. Aset moneter tidak diklasifikasikan sebagai aset berwujud. Selanjutnya yaitu penilaian aset tak berwujud. Terdiri dari dua, aset tak berwujud yang dibeli dan aset tak berwujud yang dibuat sendiri. Untuk aset tak berwujud yang dibeli, perusahaan mencatat sebesar biaya perolehan atas aset tak berwujud yang dibeli dari pihak lain. Biaya perolehan sudah termasuk semua biaya akuisisi,
ditambah pengeluaran untuk membuat aset tersebut siap untuk digunakan. Biaya perolehan umumnya termasuk harga pembelian, biaya jasa atau fee hukum, dan biaya insidental lainnya. Sedangkan aset tak berwujud yang dibuat sendiri, di mana perusahaan sering mengeluarkan biaya untuk berbagai sumber daya tak berwujud seperti pengetahuan ilmiah atau teknologi, penelitian pasar, kekayaan intelektual, dan merek dagang. Biaya tersebut sering disebut sebagai biaya penelitian dan pengembangan. Aset tak berwujud yang mungkin timbul dari pengeluaran tersebut termasuk paten, perangkat lunak, komputer, hak cipta, merek dagang, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu amortisasi aset tak berwujud. Ada dua, yaitu aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas dan aset tak berwujud dengan umur manfaat tak terbatas. Yang dimaksud aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas yaitu perusahaan mengamortisasi aset tak berwujud yang umur manfaatnya terbatas melalui pembebanan sistematis atas biaya perolehan selama umur manfaat aset. Umur manfaat harus mencerminkan periode di mana aset tersebut akan memberikan kontribusi pada arus kas perusahaan. Sedangkan aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas diamortisasi jika tidak ada faktor dalam kaitannya hukum, peraturan kontrak, persaingan, atau lainnya yang membatasi umur manfaat aset tak berwujud. Maka perusahaan akan menganggap umur manfaatnya tidak terbatas. Umur manfaat tidak terbatas berarti bahwa tidak ada batas yang dapat diperkirakan pada periode waktu di mana aset tak berwujud diharapkan dapat memberikan arus kas bagi perusahaan. Perusahaan tidak melakukan amortisasi atas aset tak berwujud yang umur manfaatnya tidak terbatas. Kemudian masuk pada kasus, yaitu kasus yang pertama ada kasus 20. PT Cakrawala merupakan perusahaan jual beli dan persewaan mesin fotokopi. Untuk tahun 2012, manajemen berniat melakukan permajaan terhadap mesin fotokopi kecil yang disewakan serta menambah mesin cetak printer laser kapasitas besar. Mesin fotokopi yang akan diremajakan berjumlah 20 unit dengan rincian 16 unit mesin lama akan ditukarkan dengan 14 unit mesin fotokopi baru dengan spesifikasi yang lebih canggih, sedangkan 4 mesin lama akan ditukarkan dengan 8 printer laser. Berikut ini ringkasan informasi terkait aktiva tetap yang akan dipertukarkan, yaitu mesin lama mempunyai tanggal perolehan yaitu 1 April 2008 dan umur ekonomisnya 10 tahun dengan harga perolehan 24.750.000 untuk per mesinnya. Terus metode penyusutannya dengan garis lurus. Nilai residunya per mesinnya ada 5 juta dan harga wajarnya ketika dijual yaitu 13.500.000 per mesin. Untuk mesin baru harga pasarnya 32.650.000 dan untuk printer laser harga pasarnya 13.500.000. Pertukaran aktiva dilakukan tanggal 1 Juli 2012. Perusahaan mengeluarkan kas untuk pertukaran mesin ini yaitu mesin fotokopi baru 6.500.000 dan printer laser 1 juta, dan tentukan nilai pertukaran aktiva tersebut beserta jurnal yang diperlukan. Untuk pembahasan pada kasus 20 yaitu untuk mencari pertukaran mesin lama ke mesin baru dulu. Ada harga pasar mesin baru yaitu 32.650.000 dikali dengan 14, jumlahnya adalah 457.100.000 dikurangi dengan kas yang dibayarkan oleh perusahaan yaitu 6.500.000. Pembayaran tunai tertagihnya 450.600.000. Untuk nilai wajar mesinnya ditambah dengan nilai wajar mesinnya 216, itu dicari dari
13.500 dikali dengan 16, dan biaya perolehan mesin barunya ada 666.600.600. Terus untuk nyari rugi atau labanya ada nilai wajar mesin lama yaitu 216 juta diselisihkan dengan nilai buku mesin lama ada 261.700.000. Itu ngitungnya adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi dan dikali dengan 16 itu ada 16 mesin. Dan untuk jurnalnya, untuk jurnal pertukaran mesin lama ke mesin barunya yaitu mesin baru debit 6.666.600 rupiah. Untuk akumulasi penyusutannya yaitu 134.400.000 rupiah, dan untuk ruginya ada 45.700.000 rupiah. Mesin lama kemudian dikredit ada mesin lama yaitu 396 juta, dicarinya dengan 24.750 dikali dengan 16, dan kasnya yang dibayarkan adalah 450.600.000 rupiah. Dan untuk pertukaran mesin lama ke printer yaitu ada harga pasar mesin lama ditambah ya dengan kas yang dibayarkan itu ada 55 juta. Terus nilai wajar mesin lamanya 54 juta. Terus untuk 45 juta dan nilai harga perolehannya mesin lama itu ada 99 juta, dicari di mana 24.750 dikali dengan 4 dan dikurangi dengan akumulasinya. Akumulasinya adalah ada 33.575. Nilai bukunya itu ada 65.425. Itu merupakan rugi. Dan untuk jurnalnya yaitu ada printer lasernya debit 55 juta, akumulasi penyusutannya debit 33.575, dan rugi pelepasan asetnya ada 11.425.000. 11.425.000. Untuk kreditnya ada mesin lama yaitu 99 juta dan kas sebesar 1 juta. Kemudian kasus yang kedua yaitu kasus 21. Pada akhir tahun 2012, total aset tetap perusahaan bernilai 35.150.400.000 rupiah. Pertengahan tahun 2013, manajemen memutuskan membeli aktiva tetap sebuah perusahaan yang jatuh pailit secara paket atau lumsum, berupa gudang dan peralatan pendukungnya yang berada di luar kota. Gudang tersebut menurut manajemen akan digunakan sebagai kantor perwakilan dan gudang distribusi produk jadi perusahaan. Manajemen berharap keberadaan gudang tersebut dapat mengurangi waktu pengiriman dan resiko kerusakan produk pada saat pendistribusian ke beberapa kota. Kas yang dikeluarkan dalam pembelian tersebut adalah Rp725.500.000. Sementara itu, berdasarkan taksiran penilaian independen, harga wajar masing-masing aktiva tetap yang dibeli tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama tanah ada Rp393.750.000, ada gedung Rp273.400.000, pendingin ada Rp84.350.000, rak penyimpanan ada Rp52.750.000, ada kendaraan pengangkut itu ada Rp82.300.000,
Dan Mebelair ada Rp23.835.000 dan totalnya ada Rp910.385.000. Dan hitunglah harga perolehan masing-masing aktiva tetap dan siapkan jurnal yang diperlukan untuk transaksi tersebut. Kemudian pembahasan kasus 21 yaitu ada alokasi harga perolehan untuk masing-masing aktiva. Ada tanah harga wajarnya ada Rp393.750.000. Itu dibagi dengan total keseluruhan nilai wajar yaitu Rp910.385.000 dikali dengan Rp725.500.000 sama dengan Rp313.785.514. Kemudian untuk gedung pendingin rak penyimpanan kendaraan dan Mebelair semuanya sama caranya, yaitu harga wajar dibagi dengan total harga wajar dikali dengan jumlah pembelian keseluruhannya, yaitu ada Rp725.500.000. Dan untuk jurnalnya itu tanah, gedung, pendingin, rak penyimpanan kendaraan dan mebel itu di kredit itu ada masing-masing totalnya, yaitu yang untuk tanah Rp313.785.514, untuk gedung Rp217.879.722, untuk pendingin ada Rp60.219.030.1 Untuk rak penyimpanan ada Rp42.37.297.4. Untuk kendaraan ada Rp60.586.153.1 dan untuk mebel ada Rp483.1 dan untuk kasnya yaitu Rp725.500.000. Kemudian untuk kasus yang ketiga ada kasus 24 PT Dirgahayu. Pada bulan April 2013, manajemen memutuskan menghentikan sebuah mesin produksi dari satu unit kendaraan yang tidak dapat digunakan lagi. Apabila penggunaan kedua aktiva tetap tersebut diperpanjang, dikhawatirkan justru menimbulkan biaya tambahan yang tidak sepadan dengan kontribusi yang didapatkan. Mesin produksi dibeli Agustus 2003 dengan taksiran masa pakai 10 tahun. Harga perolehan mesin 102 juta dengan nilai residu 25 juta. Sementara itu, kendaraan diperoleh dengan harga 85 juta pada Oktober 2005. Masa pakai kendaraan ditaksir 8 tahun serta nilai residu 12.500. Perusahaan menggunakan garis lurus untuk biaya depresiasi. Kemudian siapkan jurnal pelepasan aktiva beserta hitungan yang diperlukan. Pembahasan kasus 24 yaitu ada pelepasan aset tetap untuk mesinnya 102 juta dengan dikurangi dengan akumulasi. Itu akumulasi perhitungannya yaitu harga perolehan dikurangi harga perolehan 102 juta dikurangi dengan nilai residu 25 juta dibagi dengan tahun dipakainya yaitu 10 tahun. Terus kalau sudah ketemu nanti dicari dari bulan Agustus sampai dengan April, bulan Agustus 2003 sampai dengan April 2013. Untuk rugi pelepasannya ada 20.566
Rp566.666,67 atau bisa dibulatkan menjadi Rp27.567.000. Dan untuk kendaraan itu harga perolehannya 85 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan itu dari sama caranya, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis, kemudian dicari dari bulan Oktober 2005 sampai dengan April 2013, yaitu akumulasinya ada Rp7.968.750 dan untuk rugi pelepasannya ada Rp17.031.250. Untuk jurnalnya itu debitnya akumulasi penyusutan mesin Rp74.433.000. Untuk akumulasi penyusutan kendaraan itu ada Rp67.968.750 dan untuk rugi pelepasannya ada Rp42.598.250. Untuk kreditnya ada mesin dan kendaraan itu 102 juta dan 85 juta. Yang saya kasih tanda bintang itu artinya adalah pembulatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.